Halo Sobat Kaum, selamat datang kembali di Kaum Mengudara. Hari ini kita akan membahas momen bersejarah bagi masyarakat adat di tanah Papua, khususnya masyarakat adat Knasaimos di Sorong Selatan. Nah, Sobat Kaum tahu tidak, pada tahun 2024, Bupati Sorong Selatan mengeluarkan surat keputusan pengakuan wilayah adat Knasaimos seluas 97.441 hektar. Sebagai perbandingan, luas ini bahkan lebih besar dari Provinsi DKI Jakarta yang hanya sekitar 66.150 hektar. Pengakuan ini adalah hasil dari perjuangan panjang masyarakat adat Knasaimos untuk menjaga hutan dan tanah leluhur mereka. Dan hari ini, spesial sekali kita kedatangan seorang narasumber yang sudah berjuang sejak lama, bahkan sejak mungkin saya belum lahir mungkin ya, dan sudah lama bekerja sama dan kolaborasi dengan teman-teman di Kaum Telapak dalam kampanye melawan pembalakan liar di tanah Papua. Nah, beliau adalah saya sangat senang sekali mengenalkan beliau ke Sobat Kaum semua di seluruh Nusantara. Beliau adalah Bapak Fredrik Sagisolo. Halo Bapak Fredrik, sudah ada di studio kita. Halo Bapak, apa kabar? Baik, baik, baik. Oke Bapak, Bapak mungkin sedikit perkenalan kepada Sobat Kaum yang ada di Bogor dan seluruh Indonesia. Boleh perkenalan langsung Bapak? Baik. Ya, makasih. Ya, saya nama Fredrik Sagisolo. Saya adalah aktivis yang berada dalam proses perjuangan kemanusiaan, membela hak-hak kemanusiaan yang ada di tanah ini. Bapak juga sebagai ketua adat kah di sini, di Ya, sana? jadi saya sebagai pemegang konstitusi adat di sini sebagai ketua Dewan Adat. Iya, jadi saya menjabat sebagai ketua Dewan Adat, Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Knasaimos yang diangkat sejak tahun 2002 sampai hari ini. Saya masih aktif di dalam tugas sebagai ketua Dewan Adat. Mungkin kita langsung saja ngobrol dan sebenarnya ini lebih santai saja ya supaya pendengar di sini ada kita sebutannya Sobat Kaum Bapak. Mungkin Ya, Bapak bisa sapa Sobat Kaum. Halo Sobat Kaum. ya, halo Sobat Kaum, salam Katanya, hijau, salam iya, lestari untuk kita sekalian. iya. Bapak katanya di situ ada beberapa tamu juga toh Bapak Ya. di Kenasaimu sekarang di tempat Bapak? Iya, ada juga yang dari wilayah bagian pegunungan. Jadi kita wilayah adat Nasaimus itu ada di Lembah, tapi bagian gunung. Mereka itu kebetulan hari ini juga ada bersama di sini. Jadi ini salah satu bapak tokoh adat yang dari atas, Bapak Yonadab Kaliele. Boleh kita sapa dulu. Halo Bapak. Selamat Halo, siang. Ya, halo, baik, salam jauh. Salam Salam, jauh. salam melestarikan alam di Papua. Halo. Iya, sama-sama kita lestarikan alam di Papua. Ada siapa lagi Bapak? ini salah satu orang tua juga dari gunung, Bapak nama Yoap Sagisolo. Bapak Yuap Sagisol. Halo Bapak Yuap. Halo, Hmm. Salam halo, sehat, salam lestari. Sapa dulu Sobat Kaum Bapak. Ya, bilang salam, salam, salam untuk sobat kaum. salam untuk sobat kaum. Iya, salam Bapak, dari Sobat Kaum untuk Bapak-bapak dan semua masyarakat adat di Knasaimos. Kita kembali lagi ke Bapak Fredrik ya. Nah, Bapak Fredrik, bisakah Bapak ceritakan bagaimana awal mula Bapak kita kolaborasi antara kaum dengan Bapak waktu zaman sejarahnya itu mungkin di tahun 90-an yang mana mungkin saya belum lahir Bapak. Katanya sudah lama bersama-sama kita berkampanye melawan kejahatan hutan seperti pembalakan liar di tanah Papua. Mungkin bisa sedikit saling sharing Bapak cerita? Kita terhadap balakan liar yang terjadi di bumi Indonesia ini, secara khusus yang ada di Papua. Memang kita dari Knasaimos, kita sudah berjuang bersama-sama tahun 2005, 2006, itu baru kita saling berkomunikasi ketika peristiwa illegal logging yang berlangsung di Papua ini, itu secara khusus. Kaum sendiri yang bergerak untuk mencari bagaimana untuk menemukan
lokasi gerakan pembalakan liar itu. Sehingga akhirnya menjumpai juga bahwa ternyata wilayah kami ini kan masuk. Sehingga kami kerjasama dan dari teman-teman kaum telapak tiba di wilayah kami mulai dari tahun 2006. Mereka lakukan proses datang dan melakukan mediasi dengan kita dan pada akhirnya mendorong dan memfasilitasi saya sendiri tahun 2007 itu berangkat ke Belgia, ke Eropa. Kampanye kami disambut oleh teman-teman, terutama kaum telapak yang bersama dengan Kadasaimus. Kita lakukan koordinasi, kita kerjasama sehingga difasilitasi langsung oleh kaum telapak dan kerjasama dengan EIA di Inggris. Betul. Dan pada akhirnya saya dikawal untuk dari Telapak harus berangkat ke Belgia. Berangkat ke Belgia tahun 2007. Dan ketika kami kembali dan terus menjadi respon tindak lanjut dari proses kita untuk kampanye sementara jalan, tapi kita juga proses bagaimana untuk kami dari sini, dari Kenasaimus ini sendiri, menginginkan bahwa kami harus lakukan inventarisasi hutan. Kami melakukan pemetaan. Itulah programnya kami. Sehingga disambut oleh teman-teman dan pada akhirnya tahun 2010 kami berhasil untuk melakukan pemetaan wilayah keseluruhan yang disebut Kenasaimus itu. Suatu perjuangan yang cukup panjang ya Bapak ya? Ya, jadi 2010 baru kami selesai melakukan pemetaan secara keseluruhan wilayah terluar Kenasaimus. Sampai datang kepada terbitkan peta Kenasaimus ini, itu adalah hasil kerja antara Kenasaimus dengan kaum telapak. Ya, berarti kita kerjasama kolaborasi bersama ya Bapak ya? Ya. Dan itulah langkah awal kerjasama kami dengan kaum telapak dan itulah aktivitas yang kami sedang kerja untuk melanjutkan proses kampanye ini sehingga di dalamnya kami harus menawarkan untuk mereka mendorong kami untuk melakukan pemetaan tata ruang marganya sehingga yang sudah berhasil itu ada 13 marga. Baru kemarin ada 2 marga lagi. Jadi sudah 15 marga sekarang. Itu dari 52 marga. 52 marga yang ada sebagai komunitas dari Kenasaimus itu. Nah, cukup panjang perjalanan dan untuk sampai di titik kita pengakuan wilayah adat. Bapak tadi sedikit menyebutkan soal, dan saya juga tadi menyebutkan soal kerja kita adalah waktu tahun 2000-an itu adalah melawan pembalakan liar. Memang sejauh atau seberapa besar adanya pembalakan liar pada tahun tersebut? Itu pembalakan liar yang luar biasa, yang memang menyeluruh hampir di seluruh tanah Papua. Tetapi fokus kami ada di wilayah Kenasaimus ini. Dan kami tahu bahwa proses melalui kami dengan Telapak, itulah yang membuat sampai pada akhirnya dari tim OHL turun untuk melakukan polis lain wilayah tanah Papua pada keseluruhannya. OHL itu operasi hutan lestari ya Bapak? Ya, itu tim OHL yang ada diutus dari sana itu 3 jenderal dari Mabes Polri yang turun di sini. Sehingga mereka lakukan polis lain dan sampai dengan kita baru masuk ke 2024 ini. 2024 ini baru ya kita ya syukur alhamdulillah kita berterima kasih karena teman-teman dari kaum telapak kembali lagi masuk ke kita sehingga menyapa mengecek kita bagaimana sehingga kita menjalin komunikasi hubungan kerjasama ini kita angkat lagi kita sekarang lanjutkan. Bapak kalau mungkin bisa berbagi dengan sobat kaum ini. Rata-rata sobat kaum ini mungkin juga suhu kelahiran yang muda-muda gitu, yang orang-orang muda yang ingin mengetahui sebenarnya keadaan hutan Papua tuh bagaimana begitu. Nah, mungkin kalau melihat dari tahun yang 2000-an itu kan pembalakan liar banyak marak terjadi. Kira-kira tanaman atau pohon apa yang spesifik dibalak? Apa seluruh hutan dibuka untuk mengambil kayu atau dibuka untuk lahan lain? Di sini usaha yang masuk itu memang dong istilahnya bilang pengolahan kayu bundar, kayu meranti
pola itulah yang mereka kembangkan di situ, selain dari Merbau. Jadi yang jalan itu sampai dengan kita lakukan pencegahan itu berada di basis pengolahannya ada di situ kayu meranti. Kayu meranti dengan yang disebut kayu meranti atau kayu bundar ini. Yang waktu itu tata cara pengolahannya itu langsung dimuat antero. Jadi tidak diolah di tempat, barulah dibawa. Tapi itu langsung kayu anteruhnya langsung dibawa. Dan kalau tidak salah juga ada kayu merbau ya Bapak? Kayu merbau juga ikut. Nilai yang paling kedua pohon ini meranti dan merbau itu sama-sama bernilai tinggi kah Bapak? Iya, itu sama. Di Bapak. sini kayu Ya. meranti ini kan berbagai jenis pohon, berbagai jenis kayu yang ada di sini. Oke, tapi pada masa itu sudah ada juga pembukaan lahan. Apakah ada pembukaan lahan seperti sawit gitu, Bapak? Untuk kita di sekitar sini, untuk Nasaimos ya, Mm-mm. itu tidak ada. Karena kita Oh, sudah lebih awal sebelum kita lakukan kampanye untuk pemberantasan illegal logging ini, kita sudah lebih awal menolak itu, menolak program yang sawit, tetapi juga dari transmigrasi, dan itu yang awal kita sudah tolak dari Kenasaimas sudah tolak lebih di awal. berarti sudah ada pencegahan di awal sebelum adanya pembukaan lahan ya, Bapak ya? Sudah ada. Oke. Nah, Bapak, dari pengalaman kita kerjasama bersama dengan dari kaum, dengan masyarakat adat Kenasaimos, dengan Bapak Frederick, menurut Bapak apa pelajaran yang penting masih Bapak pegang sampai sekarang dalam perjuangan menjaga hutan? Kami sendiri, kalau misalnya kami berjuang sendiri untuk mempertahankan wilayah kami, memang kami tahu bahwa kalau hanya kami sendiri secara lokal, sebagai pribadi yang ada di wilayah ini, yang kami berjuang sendiri, pasti kami tidak akan mencapai sesuatu yang terbaik untuk kami. Tapi kami merasa bahwa hubungan kerjasama kami inilah, makanya masalah yang kami hadapi itu menjadi terungkap karena atas kerjasama kita dengan teman-teman kaum Telapak ini. Bahkan sampai kami bisa, artinya bahwa dengan proses itu, sehingga kami bisa bisa berada kerjasama dengan wilayah lain sampai bahkan ke luar negeri, ke negara lain. Iya. Terutama karena kita bisa melalui kaum Telapak, kita bisa kerjasama sampai dengan teman-teman di EIA di Inggris. Ini kerjasama bersama, Ya, kolaborasi bersama. Nah, Bapak, kita lanjut ke perjuangan pengakuan wilayah adat. Nah, kalau melihat perjalanan panjang Bapak Frederick dan masyarakat adat, seluruh masyarakat adat Kenasaimos, apa titik balik yang membuat perjuangan pengakuan wilayah adat ini semakin kuat, Bapak? Apakah ada suka duka dalam perjalanan panjang ini untuk sampai adanya pengakuan wilayah adat? untuk ini memang prosesnya cukup ya sangat rumit bagi kami ini, dan tetapi kami percaya bahwa dengan adanya teman-teman yang kami kerjasama sehingga prosesnya memang terutama dalam rangka proses untuk mau mendapat pengakuan dari negara, memang prosesnya cukup lama. Itu sekitar ada 14 tahun. Jadi terkait dengan proses pengakuan yang baru terjadi tahun 2004 itu berarti sudah perjuangannya sudah lama kita. Dengan adanya dari pemerintah daerah yang dapat membuka diri untuk memahami apa yang hendak kami perjuangkan. Sehingga dari pemerintah daerah juga membuka diri menerima kami untuk kami berdiskusi didampingi oleh LSM ini. Sehingga kita bisa kerjasama, mereka memahami, pemerintah daerah memahami itu, dan juga terdorong dengan prosesnya perjuangan besar secara nasional dari teman-teman kita semua. Dan proses inilah yang kami lihat dan tergantung dari proses perjuangan kita secara nasional. Misalnya dari Mahkamah Konstitusi tentang pengakuan hak adat itu, MK 35 itu, ya itulah yang menjadi bagian dasar yang pada akhirnya mendorong kami untuk kami juga menyampaikan itu
pemerintah daerah, dan pemerintah daerah ketika melihat itu ya perlu juga untuk mendapat proses pengakuan dari pemerintah daerah, sehingga menyetujui untuk kami proses adanya peraturan daerah, Perda yang terjadi di daerah Kabupaten Sorong Selatan ini, yang pada akhirnya nanti disetujui oleh Bupati Kabupaten Sorong Selatan yang terjadi tahun 2024 itu. Dan itu adalah ya perjuangan yang sangat patut kita apresiasi bareng-bareng ya Bapak ya. Iya. Ya. Nah, kemudian dari proses yang panjang tersebut sehingga tadi pengakuan wilayah adat disahkan di tahun 2024. Apa sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi? Mungkin bukan hanya si mendapatkan pengakuan masyarakat adat saja ya gitu, tapi pengakuan wilayah adat. Tapi apa saja menurut Bapak, apakah ada tantangan dalam mempertahankan tanah dan hutan sebelum adanya pengakuan hukum? Memang tantangan kita untuk mempertahankan wilayah ini sampai ya, satu harapan kami bahwa dengan adanya itu memberi kami kelegaan, karena ketika terjadi pengakuan itu, pengakuan bagi kami kan menjadi dasar institusi, dasar kekuatan hukum yang dari pihak pemerintah atas nama negara. Kalau sudah memberikan itu kepada kami, itu kami merasa itu merupakan sesuatu kelegaan yang luar biasa, yang menjadi anugerahnya Tuhan ketika ada campur tangan Tuhan atas pergumulan kami untuk mempertahankan wilayah kami ini. Sehingga bisa mendapat pengakuan itu. Dan itulah menjadi harapan kami. Tujuan kami adalah bagaimana untuk hak atas tanah leluhur kami itu harus adanya pengakuan terhadap kami, sehingga kami berdiam sebagai warga negara yang ada di sini. Tapi hak kami atas tanah kami itu harus, hutan kami itu harus ada, dikembalikan ke tangan kami dalam proses perubahan ke depan. Kepada tangan masyarakat adat Kenasaimos ya Bapak? Iya. Ya. Nah Bapak, tapi apakah pengakuan ini itu cukup kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat? Dengan adanya pengakuan yang datang dari pemerintah daerah, dan pada akhirnya kami baru saja kemarin kami sudah menyerahkan dokumen pada tanggal 23 Juli itu di pemerintah pusat, dan kami percaya, kami berharap bahwa itu akan segera ditindaklanjuti untuk pengakuan langsung dari negara, bukan lagi dari pemerintah daerah. Kalau itu sudah ada, berarti merupakan satu payung hukum yang kuat untuk kami, sehingga kami terus dapat menjaga, memelihara hutan kami. Bahkan lebih dari itu, yang menjadi tujuan akhir kami adalah bahwa wilayah kami, tanah kami, hasil kami yang ada ini, kami harus mendorong untuk kami kelola secara lokal. Harus dari tanah hasil dari usaha ini juga diberikan kepada masyarakat lokal sendiri, masyarakat adat sendiri di Kenasaimos. Iya. Nah, Bapak, setelah mendapatkan pengakuan wilayah adat dari Bupati Sorong Selatan, apa langkah selanjutnya yang akan Bapak lakukan dan masyarakat adat Kenasaimos setelah adanya pengakuan ini? Setelah adanya pengakuan ini, selanjutnya kan pengakuan kami tidak lihat terbatas pada pengakuan pemerintah daerah, tapi kami tahu bahwa masih ada lagi legalitas yang lebih besar, yaitu pengakuan dari negara. Makanya tahap awal yang kita setelah menerima Perda dan juga pengakuan dari Bupati Sorong Selatan, langkah selanjutnya kami itulah yang tadi saya sampaikan, bahwa dokumen kami untuk pengusulan ke pemerintah pusat sudah berlangsung. Kami sudah menyerahkan pada tanggal 23 Juli yang lalu, dan sementara yang beraktivitas di wilayah ini, kami memang sedang melakukan, karena sementara kami melakukan survei untuk melakukan pemetaan ini. Pemetaannya kami tetap menjalankan, dan di dalamnya surveinya kami jalankan. Ya, termasuk
baru saja kemarin kita kerjasama dengan Kaum Telapak, sehingga 1 tahun kemarin 2024 itu kan ada kerjasama kita untuk patroli hutan. Ya, jadi datang di sini dan kita lakukan MOU untuk kerja yang kita lanjutkan koordinasi kerjasama kita ini. Sehingga itu yang kita jalani selama 1 tahun ya 2024 itu. Dan itu untuk hanya khusus fokus untuk anak-anak muda yang sudah dilakukan pembinaan dan untuk melakukan patroli. Patroli ini di dalamnya adalah untuk kami sedang melakukan inventarisasi potensi-potensi yang kami miliki di sini untuk menjadi cadangan persiapan kami untuk pengolahan ke depan. Nah, Bapak, tadi soal patroli yang digagas bersama juga dengan Kaum Telapak ya Bapak. Patroli ini tadi Bapak bilang membawa orang-orang muda dari masyarakat adat Kenai Saimos. Kurang lebih patrolinya seperti apa Bapak? Melihat kondisi hutan kah atau patroli yang bagaimana? Patroli langsung untuk turun ke lokasi, ke hutan dan berjalan. Sampai yang sekarang ini tetap anak-anak ini kita pengawasannya tetap ada. Berbicara tadi soal menjaga hutan Bapak, apakah di Kenai Saimos Bapak ada kearifan lokal atau praktik khusus yang dari kearifan lokal masyarakat adat Kenai Saimos untuk menjaga hutan agar tetap lestari bagi anak cucu? Nah, tadi ada Bapak Frederick, ada teman-teman dari pegunungan, dari ini juga bisa yang di sekarang ada di rumah Bapak, boleh juga kasih pendapat Bapak. Untuk gerakan secara lokal ya, itu jadi sesuaikan dengan kearifan lokal kita itu memang ada. Jadi kita di sini sudah proses untuk pengolahan ada, karena kami sadar bahwa kami memperjuangkan hak adat kami ini, tanah adat ini, hutan adat ini kembali kepada kami, untuk kami bukan hanya terlantarkan begitu. Tetapi ini kami sedang proses untuk kami harus melakukan aktivitas. Untuk melakukan bagaimana ada proses pengolahan. Jadi pengolahan yang kita sudah jalani ini, kerjasama kita dengan Greenpeace itu sudah berlangsung. Terutama menyangkut pelatihan bagaimana kita usaha, sehingga yang sekarang ini sudah berlangsung, yaitu pengolahan tepung sagu, tepung pisang yang sedang berlangsung. Nah, dan juga sekarang kami sudah tarik ke wilayah, salah satu cadangan wilayah ekowisata yang sekarang ini kami sudah kerjasama dengan pihak konservasi Indonesia yang sudah diproses untuk dikelola secara lokal oleh masyarakat adat. Iya. Kak, berarti ekowisatanya itu seperti apa Bapak? Ekowisatanya yang berhubungan dengan ya di situ ada tempat tempat untuk orang mandi, tapi juga di sekitar alam yang ada di situ sudah sedang menjadi mereka review ke hutan, dan sudah itu pasti akan diplotkan menjadi ekowisata yang dikembangkan baik kan untuk masalah tempat orang mandi, tapi juga sekitar alam yang ada di sekitar itu pasti akan dikelola dan diawasi juga. Berarti seperti ini juga tidak Bapak? Saya pernah baca ada ekowisata di Papua juga, bird watching, mengamati burung cendrawasih karena fauna khas Papua. Ada tidak di situ juga Bapak? Ada. Ini sedang proses. Sedang proses. Jadi bagian itu juga. Bapak, kalau melihat tadi banyak sekali ya kearifan lokal, terus Bapak juga tadi dengan masyarakat adat Kenai Saimos di situ juga sekarang sedang terlepas dari melakukan patroli atau terus menjaga wilayah adat, tapi juga ada pengembangan ekonomi melalui tadi usaha tepung sagu dan juga usaha masyarakat begitu ya Bapak. Nah, hanya saja apakah nantinya itu dengan misalkan adanya ancaman-ancaman hutan yang
datang misalnya kerusakan hutan yang terjadi dari luar itu bagaimana Bapak? Apakah itu akan berpengaruh dengan penghidupan dan perekonomian masyarakat adat Kena Saimos? Iya, untuk sementara kami di sini ancaman kita tidak tahu ancaman yang bagaimana yang datang ke sini. Kalau Mm-mm. hanya sebatas yang ada pada kami, sementara yang berlangsung ini kami belum belum artinya menghadapi ancaman yang Ya, bagaimana iya. datang kepada kami. Tapi, Kalau yang di sini memang Heeh. kita sudah berantas illegal logging itu, Mm-mm. tetapi memang di sini masih ada pengolahan kayu juga yang sedang berlangsung, tapi itu masih ya statusnya ilegal juga. Tapi eh, ya kita melihat bahwa bagian itu tidak terlalu apa mempengaruhi. Hmm. Sebab itu hanya mungkin ya berkisar di masyarakat adat ini ada satu mata keluarga yang punya punya komunikasi dengan orang tertentu untuk masalah pengolahan kayu. Iya, itu silakan. Jadi kami tidak memandang itu merupakan ancaman untuk kami, Oke. keseluruhan masyarakat adat yang ada. Nah, Bapak Fredrik tadi sempat sebelum kita memulai acara, Bapak, saya sempat bertanya soal tadi kan ngomongin pengelolaan kayu ya. Nah, Iya, sampai saat ini masih ada praktek illegal logging nggak di wilayah tersebut? iya, sebenarnya masih ada. Itu yang Mm-mm. tadi saya ada sampaikan itu bahwa Mm-mm. tata cara mereka masuk ini kan tidak resmi. Kalau yang Hmm. dulu illegal logging yang kita berantas itu karena memang dia resmi, ada pihak yang turun dan memobilisasi melalui ya kapal laut, kendaraan dan itu kelihatan. Tapi yang ada yang tidak. Ini sangat apa dibuat dia tidak terlalu kelihatan. Jadi nanti kita melihat bahwa kami memang sudah anjurkan bahwa sekarang kita tidak perlu untuk jadi sembarangan menjual kayu, tapi itu kembali kepada masyarakat adat. Kembali ke masyarakat adat kita ini ya karena persoalan kebutuhan yang berhubungan dengan anak-anak sekolah mereka yang harus membutuhkan untuk biaya sekolah pendidikannya, sehingga mereka harus mencari ke sana dan bisa membawa pihak yang mengelola kayu ini masuk. Sehingga bisa ya target mereka bisa kelola 1 sampai bisa 5 pohon. Iya. Ya begitu berarti ya nanti beralih lagi ketika mereka mana yang dari yang sebelahnya kalau mau butuh ya bisa ke sana. Jadi begitu dia tidak lakukan pengrusakan yang terlalu signifikan untuk kita. Itu tidak ada. Mungkin Ya, saya mau juga bertanya dengan teman apa namanya dari bapak-bapak yang sedang ada di samping Bapak Fredrik. ya, Mungkin silakan. boleh saya bertanya apa peran hutan di masyarakat adat Kenai Saimos gitu? Mungkin Bapak boleh saling sharing satu sama lain. Oke, Bapak Yonadaf. Tadi saya bertanya sama Bapak Fredrik. Intinya hutan Kenai Saimos itu sangat kaya dan juga dan sangat bangga dengan adanya pengakuan wilayah adat karena di situ ada ibaratnya kita itu kita sudah mulai antisipasi menjaga alam dan hutan yang ada di wilayah masyarakat adat Kenai Saimos. Nah, menurut Bapak seberapa penting hutan atau alam bagi masyarakat adat Kenai Saimos? Orang adat itu adalah alam tercipta nafas kehidupan umat manusia yang tinggal di kolom langit ini. Kami harus bernafaskan kehidupan kami. Itu yang seperti alam. Alam itu, contoh macam kami di Kabupaten Sorong Selatan itu, terbilang saja 1.001 sungai yang bernafaskan kabupaten ini. 1.001 sungai itu kami punya napas kehidupan. Dibanding lagi dengan yang tadi dihitung, kayu, alam dan sekitarnya, tempat wisata, alam yang tercipta ini harus kami lestarikan, terjaga secara sempurna. Karena yang Maha Kuasa memberikan kami nafas kehidupan di bumi Indonesia, bumi Nusantara ini bagi kami Kabupaten Timur, itu seharusnya kami harus melestarikan, menjaga. Sebab itu adalah amanat agung dari Yang Maha Kuasa kepada kami. Bukan saja negara Indonesia, tapi untuk negara-negara lain yang mendiami 5 benua di dunia ini. Itu yang bagian yang tadi
Bapak diam dan dengar, itu sangat penting dan sangat berharga. Kalau siapa yang menghargai alam tercipta, berarti juga dihargai Yang Maha Kuasa. Itu yang model seperti kami di Sorong Selatan, salah satunya. 1001 sungai itu kami jaga ketat, yang disebut tadi adalah patroli. Patroli, ya itu pengawasan itu, anak-anak muda yang tadi itu, kami di sini punya tugas harus kami kawasan karena di dunia, di berbagai negara, benua itu sudah alam yang tercipta manusia itu sudah hilang dari pandangan dunia. Hanya kami sedikit di Indonesia itu yang kami harus menjaga itu secara sempurna supaya itu bagus. Hak dan kewajiban kami di negara ini harus kami menjagakan. Sama saja dengan 5 Pancasila. 5 sila yang di situ harus kami jaga. Apa bedanya dengan kita? Itu yang kami sarankan supaya dengan lembaga Kenasamus ini kami di contoh kami di Sulawesi Selatan, kabupaten ini seorang ibu yang tenangi apa jadi ibu bupati dan tegaskan kami generasi ini supaya karena itu yang kami jaga kawasan itu. Nah, itu yang bagian yang kami harus ceritakan secara sempurna di hadapan ini. Terima Iya. kasih. Iya, sama-sama Bapak. Kalau bahasa Kita Papua apa Pak, Kak? Kalau misalnya jaga hutan itu? kita jaga hutan supaya hutan jaga kita. Hmm. Ya, saya mau sampaikan saja dengan bahasa Indonesia ini Iya. bahwa hutan ini kami sebenarnya pandang ini, hutan ini adalah rumah. Rumah yang menjadi tempat kediaman dari semua pandemik, semua hewan hutan yang ada. Mm-mm. Itu menjadi rumahnya kita. Hutan ini dalam pandangan kami itu sebagai hutan alam ini yang kami jaga sekarang, sebenarnya itu adalah alas semesta alam yang ada pada kami. Jadi dalam konteks pemahaman kami bahwa hutan alam yang diciptakan oleh Sang Khalik ini kepada kami dimandatkan untuk kami harus jaga, awasi, dan di dalamnya kami kelola. Sehingga ketika tidak mungkin kami lah yang dianugerahkan oleh Sang Khalik kepada kami, sementara ada pihak lain yang datang dan merampas dari tangan kami untuk dikelola dan kami menjadi penonton. Itu sesuatu yang tidak masuk di akal. Jadi itulah pentingnya kenapa kita jaga hutan, Kak. Karena hutan jaga kita juga, Bapak. Ya, hutan lindungi kita ini. Hutan lindungi kita, hutan yang rawat kita. Karena kita tahu bahwa kita ketika kita sakit, kita ambil air tali dari hutan, kami minum, kami sembuh. Daunnya kami raup. Dan juga kulit kayunya. Semua yang ada itu berfungsi untuk kami. Anak-anak yang lahir pun sebelum ada rumah sakit. Tapi dengan daun-daun yang sudah tersedia di alam yang ada ini. Hutan itu sendiri. Itulah yang dipakai perahu. Sampai itu jadi pada akhir sampai dengan dan itu yang ada pada kami. Jangankan itu sampai dengan kita kenal bahwa ada sekarang baru kita kenal apa sistem KB yang ada di sini. Kita KB ada. KB itu juga datang dari hutan. Iya karena dari hutan itu ada kayu yang khusus untuk kita buat jadi ramuan dan diminum kepada seorang ibu sehingga dengan memberi batas waktu untuk dia tidak akan beranak sehingga memberikan jarak untuk kelahiran anak-anaknya dan itu semua teratur ada di situ. Jadi kami anggap bahwa hutan itu menjadi rumah sakit yang abadi yang Allah sudah sediakan untuk kami di bumi ini. Supermarket Iya. alami, Jadi apotek supermarket alami. juga Ya. menjadi juga rumah sakit bagi kami dan itu dia adalah segala-galanya. Sehingga itu kita katakan bahwa dia adalah hutan itu adalah napas hidup kami. Bapak, bisakah Bapak Frederick memberikan pesan untuk generasi muda, orang muda, agar tetap terlibat dalam menjaga hutan dan wilayah adat? Khususnya mungkin orang muda adat. Bagaimana supaya teman-teman muda ini bisa selalu menjaga wilayah adat mereka di Kenasayamos? Iya, untuk anak-anak muda kami yang ada di wilayah ini memang kami mempunyai harapan besar bahwa berbicara tentang perjuangan panjang tentang mempertahankan wilayah ini ada sebatas di kami. Tapi kami mempunyai harapan juga bahwa dengan adanya proses untuk menjaga hutan adat kami itu menjadi
tanggung jawab dari generasi kami, sehingga kami sekarang ini mengharapkan untuk anak-anak muda kami yang ada di sini, dan memang sementara kami ada bina untuk mereka terus berada dalam proses ini untuk menjaga mengawasi hutan ini bagi anak cucu kita. Jadi selain kami, mereka yang ada ini, tetapi juga yang belum hadir sekarang ini, yang nanti akan datang, pasti akan masih menikmati hutan itu ketika masih lestari, oleh karena gagasan kita untuk terus mau mempertahankan, menjaga dan mengawasi hutan kita. Oke, berarti ini juga untuk Gloria kecil toh? Ya, termasuk Gloria ini. Termasuk Gloria. Oke, Bapak, kemudian terakhir, tadi teman saya yang di studio ini bilang, itu Bapak Fredrik yang ada di foto itu bukan Bapak, katanya gitu Kak. Dia bilang begini, Kak itu yang Bapak Fredrik yang ada di foto. Iya, Bapak Fredrik ada di film Indonesia Berjuang untuk Hutan yang Tersisa. Dan juga foto-fotonya waktu itu tahun 2023 kita pameran Bapak. Ada foto Bapak juga kita yang sedang melihat pohon yang besar sekali gitu. Itu seperti menatap apakah ini hutan kita tetap masih akan ada sampai anak cucu kita gitu. Tergambarnya seperti itu. Kalau foto yang Bapak ada berdiri di Bandar Kayu itu, Bandar Kayu, ya kayu itu masih ada di sini. Oh, mantap sekali. Itu berapa tahun kayu itu Bapak? Kayaknya masih udah lama ya? Maksudnya dari film itu sudah 20 tahun katanya. Iya, kayunya masih ada. Kayunya masih ada, berdiri tegak. Iya. Luar biasa sekali. Nanti kalau saya gantian yang ke sana, Bapak harus kasih tahu saya pohon mana yang Bapak berdiri di situ. Saya mau foto di situ nanti ya Bapak. Jangan bilang jangan ada yang tebang itu pohon. Saya rokok itu memang tidak bisa ditebang karena dia itu adalah satu upacara. Kita. Jadi di sini kita mau jaga hutan ini karena di tengah hutan ini ada pohon-pohon lain yang kami bisa lakukan penebangan, ada yang memang sama sekali sakral. Karena di dalamnya itu dia menyimpan roh nenek moyang kami, tetapi semua berkat yang ada di situ juga ada di situ. Sehingga yang pohon seperti yang Bapak berdiri itu tidak mungkin karena dia sakral. Nah, makanya itu yang membutuhkan kami untuk selalu harus merawat hutan ini, menjaga karena itu. Ya, karena tidak hanya untuk penghidupan tapi juga ada keagamaan, ada ada tradisi, ada kearifan lokal, ada unsur religi di unsur religi itu ada di situ. Untuk bagi kami di sini memang ada di situ. Jadi dia ada di hutan itu sendiri, ada di pohon itu sendiri, tetapi juga ada di gunung bukit-bukit tertentu. Teman-teman Sobat Kaum, teman-teman juga bisa melihat wawancara Bapak Fredrik ini juga di video YouTube-nya di Kaum Telapak dan juga IAE London yang berjudul yang berjudul Indonesia Berjuang untuk Hutan yang Tersisa. Nah, Bapak Fredrik, terakhir ini pertanyaan penutup. Kalau Bapak bisa menyampaikan satu kalimat kepada Sobat Kaum atau pendengar podcast Kaum Mengudara ini, apa yang ingin Bapak sampaikan? Untuk teman-teman kaum, sahabat kaum ini satu menjadi penantiannya saya, bahwa kita tidak putus koordinasi kita, kerjasama kita. Kami sedang menantikan posisi ini, karena kami menunggu untuk tetap menjalin komunikasi dengan teman-teman yang ada di kaum untuk kelanjutan. Karena proses ini ketika perjuangan kami tidak terbatas di sini. Perjuangan kami terus ke depan, karena kami mempersiapkan proses ke depan itu untuk pengolahan wilayah bagaimana, pasti kami masih membutuhkan teman-teman dari kaum. Demikian. Terima kasih Bapak. Jadi kita sama-sama jaga hutan karena hutan jaga kita semua. Betul Bapak? Baik. Oke. Nah, Sobat Kaum, Bapak Fredrik Sagisolo dan teman-teman masyarakat adat Karnasaimo, semuanya yang ada di situ di rumah Bapak Fredrik, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk sama-sama kita melakukan podcast dan ngobrol-ngobrol soal
keberhasilan penetapan wilayah adat di masyarakat adat Kena Saimos dan juga upaya masyarakat adat untuk terus menjaga hutan yang terus terjadi setiap waktunya. Nah, Sobat Kaum, tadi kita sudah mendengar cerita luar biasa dari Bapak Fredrik Sagisolo, Ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Kena Saimos, tentang bagaimana perjalanan panjang masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan wilayah adat. Dari perjuangan melawan pembalakan liar hingga pengakuan wilayah adat seluas 97.441 hektar pada tahun 2024. Kita belajar bahwa hutan adalah rumah, sumber kehidupan, dan juga warisan leluhur yang harus dijaga untuk masa depan anak cucu. Terima kasih banyak Bapak Fredrik dari cerita-cerita dan pesan yang sudah disampaikan. Terima kasih. Ya, Bapak boleh sapa lagi Sobat Kaum. Ya, Sobat Kaum semua, salam lestari, salam hijau. Salam lestari, salam hijau. Semoga semakin banyak pihak yang sadar bahwa menjaga hutan berarti menjaga masa depan kita semua. Dan untuk Sobat Kaum yang mendengarkan, mari kita terus jaga hutan dan ikuti terus sosial media Kaum Telapak, podcast Kaum Telapak juga di Kaum Mengudara, dan juga YouTube Kaum Telapak di Kaum Telapak Channel. Di situ kita akan membahas seluruh diskusi-diskusi soal bagaimana menjaga hutan. Dan sampai jumpa di episode Kaum Mengudara selanjutnya. Dadah Sobat Kaum, terima kasih, bye.